Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Wahyu Arfiandi, tim 2410717, program studi informatika. Jadi saya di sini untuk menjelaskan web yang telah saya bikin menggunakan fitur yang ada fitur CRUD-nya, yaitu bisa menyimpan, bisa menambah, bisa mengedit, dan juga bisa menghapus untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen dari mata kuliah DPW. Yaitu dasar pemrograman web. Oke, jadi di fitur ini, di web ini saya membuat web himpunan yang di mana web ini bisa menambahkan anggota anggota himpunan dan juga beberapa kegiatan-kegiatan himpunan tersebut. Jadi web ini tuh bisa login sebagai dua user, yaitu sebagai admin yang bisa menggunakan fitur CRUD dan login sebagai user yang tidak bisa menggunakan fitur CRUD hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengubah, mengedit, menghapus, dan juga menyimpan. Oke, kita coba login sebagai admin. Karena di sini saya sudah membuat apa adminnya itu username-nya itu admin dan passwordnya itu 123, maka kita akan coba masuk 123. Oke, kita login sebagai admin, maka akan diarahkan ke fitur dashboard. Dan di mana fitur dashboard ini ada fitur selamat datang atau sambutan. Karena kita login sebagai admin, maka di sini akan tertampil selamat datang admin. Selamat datang admin. Dan di sini ada total anggota, total pengurus, dan juga total galeri. Nah, kenapa dan juga aktivitas terbaru. Nah, kenapa total anggotanya itu ada 5? Karena kita hanya baru menambahkan 5 anggota saja. Dan untuk total pengurus ini yaitu total yang memiliki jabatan unik, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Dan juga galerinya sama. Kenapa bisa 4? Karena kita di galeri hanya ada 4 kegiatan saja yang terupload. Oke, kita akan mencoba untuk menambahkan anggota. Karena di tugas ini kita diminta untuk membuat web yang ada fitur CRUD-nya, yaitu menambah, menyimpan, mengedit, dan juga menghapus, maka di tampilan data anggota ini akan tertampil data tersebut. Oke, fitur CRUD pertama yaitu menambah. Kita akan coba menambah. Di sini nama anggota. Misalnya Puput. Tadi saya sudah sempat mengetes gitu ya, mengetes. Untuk namanya itu Puput. Dan NIM-nya itu 25 110 11. Jadi saya menggunakan validasi nomor numerik untuk NIM ini. Jadi tidak bisa apa tidak bisa dia itu apabila NIM-nya menggunakan huruf, maka validasinya melarang menggunakan huruf, maka akan tertampil maka akan gagal. Dan apabila NIM itu sudah terisi oleh anggota lain, maka akan tertampil NIM itu sudah terisi. Oke, kita akan mencoba melihat kode validasinya. Oke, untuk kode validasinya seperti ini. Oke, untuk kode validasi itu ada di admin controller. Nah, ini dia kode validasi. Untuk nama itu saya hanya mengizinkan maksimal 100 nama. NIM hanya menggunakan nomor numerik dan menggunakan kode unik NIM untuk menyimpan NIM. Apabila NIM tersebut yang sudah kita simpan di data yang namanya NIM sudah terisi, maka tidak bisa lagi. Kemudian untuk nomor HP juga menggunakan kode numerik yang dimana tidak bisa menggunakan huruf. Dan foto hanya bisa gambar. Untuk menyimpan foto di dashboard di web itu
saat ingin menambahkan foto, itu hanya bisa, eee, menggunakan foto bukan video, hanya bisa menggunakan foto yang yaitu dengan format JPG, JPEG, atau PNG dan maksimal ukuran fotonya itu 2 megabyte. Oke. Dan untuk jabatan unik yang hanya bisa diisi oleh satu jabatan saja, satu orang saja, yaitu ketua, wakil ketua, sekretaris. Oke, kita coba lagi masuk ke webnya. Oke, kita masuk masuk saja ke webnya lagi. Di sini ada pilih jabatan, ada ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Apabila kita sudah pernah mengisi jabatan ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kita ingin menambahkan anggota terbaru dan memilih jabatan yang sama, maka akan tertampil validasi jabatan itu telah terisi. Karena itu jabatan unik ya, hanya boleh isi satu. Maka kita akan mencoba memilih sebagai anggota saja, anggota dengan nomor, karena kita menggunakan nomor numerik tadi untuk nomor, maka 0947655321. Oke. Oke, untuk passwordnya juga sama. Validasinya itu minimal 6 angka, 6 angka dan huruf. 6 angka bisa huruf juga. Validasinya hanya boleh minimal 6 angka untuk password. Passwordnya minimal 6, bisa menggunakan huruf dan angka. Jadi kita masuk lagi ke webnya. Kita masukkan passwordnya itu 654321. Fotonya kita menggunakan yang memiliki format JPG. Oke, JPG. Langsung saja kita simpan. Tadi fitur CRUD yang pertama kita sudah mencoba, yaitu menambah anggota, selanjutnya menyimpan. Apakah tersimpan? Oke, tersimpan. Oke, berhasil tersimpan. Apabila berhasil tersimpan, maka akan memunculkan fitur berhasil tersimpan di situ. Nah, untuk kenapa bisa berhasil tersimpan seperti itu, saya menambahkan kode seperti ini di bagian paling bawah pada admin Blade PHP, yaitu script untuk memunculkan tampilan seperti itu, berhasil. Script tampilan berhasil. Oke, langsung saja. Script tampilan berhasil. Oke, langsung saja kita balik ke webnya. Oke, berhasil. Maka nama Puput akan tersimpan. Puput. Sini juga akan terganti total anggotanya jadi 6. Tadi 5, sekarang 6. Oke, saya juga menambahkan fitur tambahan selain CRUD, yaitu detail. Yang dimana di detail ini kita bisa melihat nomor HP, tanggal lahir, dan juga alamat dari anggota yang telah kita isi tadi. Untuk di sininya kita hanya bisa melihat nama, NIM, angkatan, dan jabatan. Oke, kita akan mencoba fitur CRUD yang selanjutnya, yaitu edit. Kita klik edit. Oke, di sini kita akan diarahkan ke dalam tampilan yang sama seperti tadi, cuma kita karena eh, ini fitur edit, kita membuat view yang berbeda. View yang berbeda yaitu view edit edit. Nah, edit. Untuk kodenya sama seperti di tambah anggota tadi, saya membuatnya di view create blade PHP untuk tambah anggota tadi. Tambah anggota tadi. Nah, ini untuk tampilan. Nah, ini untuk mengisi apa namanya? Untuk mengisi nomor HP tadi, maka akan tersimpan ke dalam
database data yang namanya nomor HP. Oke, ini untuk view editnya. Ini untuk indeksnya tempat tampilan awal tadi, tempat tampilan awal. Dan ini untuk show atau detail, yang dimana nanti akan menampilkan NIM angkatan karena yang sudah kita simpan di dalam database yang namanya NIM angkatan jabatan dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke dalam webnya untuk mengedit anggota. Misalnya Puput tadi kita ganti namanya menjadi Puput Saputri. Dan untuk NIM-nya kita ganti menjadi NIM 25 110 22. Apakah akan terganti juga? Oke, oke, berhasil terganti ya. Berhasil terganti namanya menjadi Puput Saputri, yang dimana tadi namanya itu Puput menjadi Puput Saputri, dan NIM-nya juga telah terganti, yang tadi NIM-nya itu 25 110 11 menjadi 25 110 22. Oke, fitur edit sudah selesai. Kemudian fitur hapus, kita akan mencoba fitur hapus. Kita akan mencoba melihat di database dulu. Di database ini, di database localhost-nya, apakah tersimpan nama Puput. Saya menyimpannya itu di database yang namanya CRUD. CRUD. Kenapa CRUD? Ya, simpan namanya CRUD. Oke, kita akan mencoba melihat di tabel anggota. Oke, nama Puput Saputri sudah ada tersimpan di localhost ya. Puput Saputri. Oke, kita coba menghapus data yang namanya Puput Saputri ini di dalam web. Coba menghapus. Nah, akan tertampil yakin ingin menghapus. Ya, saya ingin menghapus. Maka akan terhapus. Kita akan melihat juga di localhost-nya. Ini kenapa belum ada? Karena kita belum Kenapa ini masih ada? Karena kita belum refresh. Kita refresh terlebih dahulu. Oke, nama Puput berhasil terhapus. Maka dengan ini, fitur dari tugas CRUD dari mata kuliah DPW saya sudah selesai. Untuk penjelasan dari codingannya, saya coba jelaskan sedikit. Oke. Untuk untuk penambahan anggota tadi, yaitu apabila kita mengklik tambah anggota di indeks itu ada yang namanya tambah anggota. Ini tambah anggota. Apabila kita klik, maka kita akan diarahkan ke dalam view create anggota. Ini min anggota create. Min anggota create. Oke, kita akan masuk ke tampilan ini. Nah, di dalam tampilan itu kita diminta untuk mengisi nama anggota yang akan tersimpan ke dalam database yang namanya nama, yang dimana database itu ada di dalam migration anggotas, yaitu nama, kemudian NIM, kita diminta untuk masukkan NIM, angkatan, jabatan. Ini untuk pemilihan jabatan unik. Opsinya itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, anggota. Tanggal lahir, nomor HP akan disimpan ke dalam data yang namanya nomor HP. Alamat, password, dan juga foto yang ada di dalam migration. Di migration create anggotas,
yaitu tempat menyimpan nama, NIM, jabatan. Sedangkan untuk foto itu ada di ADD foto tuh anggota. Untuk angkatan itu ada di ADD angkatan tuh anggota dan ADD biodata untuk menyimpan database alamat, tanggal lahir, nomor HP. Jadi migration ini adalah tempat untuk menyimpan data yang sudah kita buat, sedangkan controller adalah tempat untuk kita memanggil data yang pernah kita simpan. Misalnya di sini saya ada menambahkan fitur. Fitur yaitu fitur mana itu ya? Di fitur out controller. Enggak, profil controller. Nah, yaitu profil himpunan, misalnya profil himpunan. Nah, profil himpunan, di profil himpunan itu saya membuat fitur tampilan lain, yaitu untuk mengganti profil himpunan ini, profil himpunan, yaitu nama himpunan, dan lain sebagainya. Oke, kita coba untuk mengelola profil himpunan. Oke, di sini himpunan mahasiswa digital. Karena di sini DG, sini juga DG. Karena di sini tadi DG, kita coba menyimpannya, maka akan terganti juga di sini menjadi digital dan digital. Kenapa bisa menjadi hal tersebut? Kenapa bisa begitu? Karena kita menyimpan teks tersebut di dalam tabel yang namanya profil himpunan. Nah, untuk menampilkan itu di atas tadi itu, kita memanggilnya menggunakan kode tersebut tadi. Oke, ini teks putih untuk memanggil profil nama himpunan. Begitu pula di dalam dashboard tadi. Sama, pokoknya seperti itu ya, sama. Oke, untuk tampilan kelola galeri tadi, kelola galeri edit, kurang lebih sama. Tampilan create, ada show juga index. Oke, mungkin itu saja ya dari web saya penjelasannya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, Pak. Oke, sebenarnya di sini ada fitur lain di kelola galeri yang menggunakan fitur CRUD juga. Tapi yang saya jelasin cuma di data anggota saja. Di data anggota saja. Di kelola galeri juga ada fitur CRUD, yaitu bisa menambah galeri atau kegiatan himpunan, kemudian menyimpannya, bisa juga mengeditnya, dan juga menghapusnya. Maka akan terhapus. Di sini kan masih tertampil ya, kembalinya sang CEO. Apabila kita menghapus, maka itu juga akan terhapus ke dalam sini. Tadi ini kan 4, sekarang 3. Oke, mungkin itu saja, Pak, tugas saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang. Untuk fitur database juga ada. Ini untuk menyimpan galeri, ini untuk menyimpan data anggota, yaitu nama, NIM, jabatan, foto, angkatan, alamat, tanggal lahir, nomor HP, profil himpunan juga ada, profil himpunan, visi misi, tahun, logo, itu semua tersimpan di dalam migration. Itu semua tersimpan di dalam migration. Kebetulan saya menggunakan Laravel untuk membuat web tersebut.
Itu akan tersimpan di dalam migration, thread, dan lain sebagainya. Oke, kita masuk lagi ke dalam tampilan web himpunan tadi. Oke, ini untuk database-nya di sini ada password, profil himpunan, galeri, ada anggota untuk menyimpan fitur chatbot di menyimpan data. Oke, mungkin itu saja, Pak. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.